ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, juga ada dalam kitab Sahih Muslim. Maka ulama punya istilah khusus, muttafaqun alaih. Ayyul amal ahabbu ilallah? Apa amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, pertanyaan orang yang cerdas. Di mana letak cerdasnya? Dia tak bertanya amal itu apa saja, tapi dia bertanya amal itu semua orang tahu banyak. Ada puasa sunnah, ada zikir, ada baca Quran, ada menyantuni anak yatim, ada bangun masjid, ada tahajud malam. Di antara amal yang sedemikian banyak ini, kalau aku ingin mendekatkan diriku kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh, jelas Alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati, wal hayata, dia yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah membuat hidup, buat mati. Ada yang pagi ini menangis baru saja lahir, tapi ada juga yang baru saja ditangisi karena meregang nyawa, meninggal di rumah sakit. Untuk apa dibuat Allah? Ada hidup, ada mati, ada lahir, ada meninggal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji siapa yang paling baik amalnya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu rugi. Bapak ibu saya rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, aman. Tapi Al-Quran tak ada menyebutkan secara eksplisit, secara detail, di antara amal-amal yang banyak ini, mana yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat di atas waktunya. Dalam riwayat lain dikatakan as-salatu fi awwali waqtiha. Itu dia penjelasannya. As-salatu fi awwali, salat di awal waktu. Apa perbuatan yang paling ringan? Meninggalkan salat. Sekarang orang ringan saja. Kalau wali kota mengundang, datang jam 12, jam 11.30 sudah duduk. Tapi kalau panggilan Allah Ta'ala, hayya 'alas shalah, panjang lagi waktunya, sampai 13:14, pukul 3:14 masih ada lagi terbentang. Begitu banyak orang yang menunda sampai ke ujung-ujung sholat. Maka sesungguhnya orang yang menunda sholat itu bukan saja sekedar melalaikan suatu perbuatan yang agung dan mulia, tapi juga dia sudah termasuk dalam golongan fawailun, celaka, lil musallin, bagi orang yang sholat. Celaka bukan orang tak sholat. Fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Kalau orang yang sholat saja celaka, apalagi yang tak sholat. Perbuatan yang agung dan mulia, intizarus salah, menunggu sholat. Ada yang megang Quran, ada yang megang tasbih. Intizarus salah, menunggu sholat. Yang satu megang Quran, yang satu megang tasbih, yang satu megang HP. Ini bapak ini main-main HP pula di masjid. Setelah didekati, astagfirullah, rupanya baca Quran digital. Yang sebelah itu tak baca Quran, tapi dia mendengarkan. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, kamu dapat rahmat. Yang membaca dapat rahmat, yang mendengar dapat rahmat. Wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifa', penyembuh hati yang luka, penyembuh pelipur lara, penyembuh hati yang sempit. Tidak ada obat lain kecuali koneksi dengan Allah diperbaiki. Putus hubungan dengan listrik, susah hati kita. Putus hubungan dengan kawan sahabat, galau, kacau. Bagaimana dengan putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka orang sekarang banyak yang sudah memutuskan antara makhluk dengan Khaliq. Makhluk yang diciptakan, Khaliq yang menciptakan. Tak boleh putus kontak. Ketika putus hubungan, disitulah puncak daripada kehancuran. Datanglah iblis, datanglah setan, datanglah hantu, datanglah segala yang mengganggu. Kenapa? Karena putus hubungan. Makanya satu-satunya agama di dunia ini yang mengajarkan tak pernah putus hubungan dalam pergeseran waktu
adalah agama Islam. Enak saja orang sekarang meninggalkan sholat. Padahal apa kata Nabi? Man tarakas salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara, maka kafirlah dia. Jihad nyata. Apa maknanya? Dalam Islam itu ikatan MOU, Memorandum of Understanding, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Anakku, ayah nampaknya tak lama lagi akan meregang nyawa sakaratul maut. Aku akan mati, nak. Pesanku cuma satu kepada engkau. Apa itu ya? Jangan kau tinggalkan sholat. Yang kedua, apa lagi? Qultu, aku berkata, kata Abdullah bin Mas'ud dalam hadisnya kita kaji. Qultu, aku berkata kepada Nabi, summa ayyu, apa lagi ya Rasulullah? Dan yang pertama kau katakan sholat berjamaah. Ya, sholat awal waktu dia. Yang kedua, apa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Birrul walidain. Berbuat baik. Kita selalu mengatakan berbakti walidaini, kepada kedua orang tua. Kenapa tidak disebutkan berbuat baik kepada anak? Kenapa tak disebutkan berbuat baik pada istri? Karena semua suami pasti sayang sama istri, karena ada yang akan diharapkannya dari istrinya itu. Cintanya, cantiknya, mesranya, perhatiannya. Ada sesuatu yang diinginkannya di masa akan datang. Kenapa tak dikatakan buat baik pada anak? Karena orang pasti sayang pada anak. Bapak sayang betul bapak sama anak bapak. Iya Pak Ustaz, ini investasi dunia akhirat saya. Ada harapan ke depan. Sedangkan orang tua masa lalu. Orang tua itu masa lalu. Itu siapa orang tua saya? Apa budi baiknya? Dia pernah mengandung saya. Dia pernah menyusukan saya. Dia pernah membesarkan saya. Pernah dulu 39 tahun yang lalu. Hari ini tinggal tuanya saja. Apa yang kita harapkan dari dia? Tak ada. Maka Allah pesankan kepada kita langsung, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah wajibkan kalian menyembah kepada Allah saja. Setelah Allah langsung wabil walidaini ihsana. Habis Allah langsung orang tua. Tidak ada garis pembatas antara Allah dan orang tua. Makanya dikatakan ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah, cintanya Allah, kasih sayangnya Allah fi ridal walidain, ada pada ridho orang tua. Murka Allah di mana letaknya? Wa suhtullah, murka Allah fi suhutil walidain, juga ada pada murka kedua orang tua. Kenapa bapak menangis terisak-isak sampai begitu hebatnya? Padahal bapak orang yang tegar, orang yang kuat. Tak ada guna bapak mengaji sampai tak bisa menerima takdir. Itu orang tua meninggal, lepaskan saja Pak. Umurnya sudah sampai, dia sudah tua. Kenapa bapak menangis? Pak Ustaz, saya nangis bukan karena mak saya ini mati. Lalu yang bapak tangisi apa? Yang ku tangiskan ini, tiket ke surgaku sudah habis. Betul, janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia boleh berganti, zaman boleh berubah, masa boleh berputar, tapi isi dunia ini tetap ada dua. Orang baik, orang tak baik. Orang berbakti pada orang tua, orang durhaka, kerak neraka jahanam tempatnya. Menangis, meraung, mencakar dinding, tak ada guna penyesalan. Pikir dulu pendapatan, sesal di akhir tiada berguna. Kalau masih ada nyawanya, masih lagi dia hidup bersama kita, cium tangannya, peluk erat tubuhnya, apa yang diinginkannya, maka jagalah sebaik-baiknya. Karena kata Nabi, birrul walidain. Ya Rasulullah, ya, uktubtu, namaku sudah tercatat sebagai orang yang ikut perang jihad. Aku ingin masuk surga dengan jihad. Kenapa? Karena kalau aku mati fisabilillah, aku tidak akan merasakan sakratul maut, melainkan hanya seperti cubitan pada kulit. Aku ingin tidak merasakan azab kubur, karena tiap hari aku sudah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri. Aku ingin supaya tidak merasakan hisab, karena aku takut segala amalku ditimbang. Aku ingin dapat 3, tak merasakan sakratul maut, tak merasakan azab kubur, tak merasakan hisab. Izinkan aku perang jihad fisabilillah. Apa kata Nabi? Alaka min ummin, makmu masih hidup? Makmu masih hidup? Maksudnya Rasulullah, ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus tapak kakinya, surga berada di hadapan.
Saya ini tak bisa Pak Ustaz dengan keterbatasan saya ngurus istri lagi, ngurus anak lagi, ngurus kantor lagi, ngurus